Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Yuni Madina. Saya akan membahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu dual simplex. Sebentar. Yang kedua yaitu dual simplex. Ketika terdapat beberapa sasaran atau target yang ingin dicapai, maka semua target tersebut menjadi tujuan yang hendak dicapai. Permasalahan seperti itu sedikit berbeda dengan masalah program linear yang selalu ditemukan. Berdasarkan kebutuhan seperti pada permasalahan ini, maka dikembangkan sebuah teknik dualitas, yakni sebuah konsep dalam pemrograman linear yang menjelaskan matematis bahwa sebuah kasus pemrograman linear terdiri dari masalah primal dan dual. Dan konsep ini berguna untuk menginterpretasikan angka-angka yang terdapat pada tabel optimal dari masalah primal. Setiap persoalan program linear selalu mempunyai dua macam analis, yakni analis primal dan analis dual, yang biasa kita sebut analisis primal dual. Menurut teori ini, setiap persoalan linear programming saling berhubungan timbal balik dengan persoalan linear programming yang lain, yang merupakan dualnya. Hubungan timbal balik antara suatu persoalan linear programming asli disebut primal, dengan persoalan linear programming yang lain dual, akan menimbulkan manfaat berupa memudahkan orang dalam mengkaji suatu perhitungan dalam linear programming. Menurut KKI 2008, dalam perkembangan algoritma simplex sudah lama ditemukan bahwa setiap pemrograman linear mempunyai hubungan dengan pemrograman lainnya dan disebut dengan dual. Solusi dari salah satu persoalan ini dapat dibentuk menjadi solusi yang lain. Penemuan pemrograman linear dual ini sangat berpengaruh terhadap dua problem yang terkait dengan metode komputasi dan juga pengembangan pemrograman linear. Di samping itu juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan metode optimasi yang lain. Hubungan antara pemrograman linear dengan dualnya dapat ditunjukkan pada beberapa kasus yang juga sangat penting bagi informasi ekonomi yang diuraikan melalui pemrograman linear. Dalam penyelesaian persoalan linear dengan membentuk formulasi terlebih dahulu dikenal dengan istilah primal. Sedangkan penyelesaian persoalan melalui dual sebagai pemrograman linear merupakan penyelesaian pada variabel yang ditambahkan pada fungsi-fungsi kendala yang sudah disusun sebagai pengenal variabel dual. Kedua persoalan itu pada umumnya dapat diselesaikan secara bersamaan melalui metode simplex. Adapun pengertian dari primal. Primal adalah masalah asal atau mula-mula, sedangkan dual adalah masalah yang terkait. Bila primal mengandung maksimasi fungsi tujuan, dual mengandung minimasi atau maksimasi fungsi tujuan. Jumlah variabel dalam masalah dual sama dengan jumlah kendala dalam masalah primal, dan sebaliknya. Hubungan antar keduanya dapat dinyatakan secara gamblang melalui penggunaan parameter-parameter yang terkandung dalam keduanya. Dalam teori program linear dinyatakan bahwa setiap persoalan yang akan diformulasikan sebenarnya terdapat dua persoalan yang sering disebut dengan persoalan primal dan juga persoalan dual. Di sini ada sifat dasar. Dual mempunyai dua dalil yang bersifat sangat penting untuk pemrograman linear. Ini menurut Dowling 1996. Dalil tersebut berbunyi, dalil pertama, nilai optimal dari fungsi objektif primal selalu sama dengan nilai optimal dari fungsi objektif dual, asalkan terdapat suatu penyelesaian optimal yang memungkinkan. Dalil yang kedua yang berbunyi, jika dalam penyelesaian optimal yang mungkin tersebut adalah pertama, suatu variabel keputusan dalam program primal mempunyai nilai bukan nol. Variabel slack atau surplus yang terkait dalam program dual harus mempunyai nilai optimal.
Yang kedua, suatu variabel slack atau surplus dalam primal mempunyai nilai bukan 0. Variabel keputusan yang berkaitan dalam program dual harus mempunyai nilai optimal 0. Nah, di sini dual simplex dibagi lagi menjadi dua simetrik dan dual non simetrik. Diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu dual simetris. Suatu program linear dikatakan berbentuk simetrik jika sebuah variabel kendala non-negatif dan semua kendala berupa pertidaksamaan, atau dalam masalah maksimum pertidaksamaan harus berbentuk besar dari sama dengan, atau sementara itu dalam minimum pertidaksamaan harus berbentuk kecil dari sama dengan. Nah, adapun ketentuan primal dan dual sebagai berikut. Yang pertama, 1. Bentuk primal itu umumnya notasi fungsi tujuannya adalah Z. Kalau yang bentuk dual, umumnya notasi fungsi tujuan adalah W. Yang kedua, bentuk primal umumnya variabel keputusan adalah X. Dan bentuk dual umumnya notasi variabel keputusan adalah Y. Yang ketiga, bentuk primal unsur koefisien matriks pembatas. Yang ketiga, bentuk dual transpose koefisien matriks pembatas. Bentuk yang keempat, bentuk primalnya itu vektor was kanan pada kendala. Sedangkan bentuk dual yang keempat koefisien fungsi pembatas. Yang kelima, bentuk primalnya itu koefisien fungsi tujuan, dan bentuk kelima dari bentuk dual vektor ruas kanan pada kendala. Keenam itu bentuk primalnya pembatas keenam berupa sama dengan, dan bentuk dual yang keenam Y tidak terbatas dalam tanda. Yang ketujuh, bentuk primal itu XY tidak terbatas dalam kendala. Dan yang terakhir, bentuk dual itu pembatas ke J berupa sama dengan. Yang kedua, fungsi tujuan berbentuk maksimasi. Nah, bentuk fungsi tujuan bentuk primal. Yang pertama, fungsi tujuan berbentuk maksimasi. Jika dual, itu kebalikannya, yaitu fungsi tujuannya berbentuk minimasi. Yang kedua, jika pembatas KI berupa besar dari sama dengan, berarti yang bentuk dualnya itu YI-nya besar dari sama dengan 0. Yang ketiga, bentuk primalnya itu pembatas KI berupa kecil dari sama dengan, sedangkan bentuk dualnya YI kecil sama dengan 0. Nah, yang keempat dan kelima, bentuk primalnya itu XJ besar sama dengan 0, dan juga bentuk dualnya yang keempat dan kelima pembatas ke J berupa besar dari sama dengan, dan pembatas ke J berupa kecil sama dengan. Kita lanjut ke fungsi tujuan berbentuk minimasi. Itu ada 5 juga. Yang pertama, fungsi tujuan berbentuk minimasi, itu untuk bentuk primal. Yang kedua, bentuk dual, itu fungsi tujuannya berbentuk maksimasi. Yang kedua, bentuk primalnya pembatas KI berupa kecil dari sama dengan, yang bentuk dualnya YI kecil sama dengan 0. Yang ketiga, bentuk primalnya pembatas KI berupa besar dari sama dengan, jika yang ketiga bentuk dualnya itu YI besar sama dengan 0. Bentuk primal keempat dan kelima itu, yang keempat XJ-nya itu kecil sama dengan 0. Bentuk primal yang keempat XJ kecil dari sama dengan 0, dan bentuk dualnya pembatas ke J berupa kecil sama dengan. Bentuk primal yang kelima itu fungsi tujuan berbentuk minimasi itu XJ-nya besar sama dengan 0, dan bentuk dualnya itu pembatas ke J berupa besar sama dengan. Nah, pembahasan yang terakhir
Hubungan persoalan primal dengan dual. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan persoalan dual, sedangkan konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan bagi persoalan dual. Hubungan yang kedua, untuk setiap pembatas primal ada dua variabel dual, dan setiap variabel primal ada satu pembatas dual. Hubungan yang ketiga, setiap variabel primal berkorespondensi dengan pembatas dual, dan setiap pembatas primal berkorespondensi dengan variabel dual. Yang hubungan keempat, fungsi tujuan berubah bentuk, yaitu maksimasi menjadi minimasi, dan sebaliknya. Sedangkan tanda pertidaksamaan bergantung pada fungsi tujuan, yaitu maksimasi dual bertanda kecil dari sama dengan, minimum dual bertanda besar sama dengan. Hubungan yang kelima yaitu dual dari dual adalah primal. Berarti dual dari dual akan menjadi primal. Alhamdulillah, baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.